Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai GameSpace versi 6.15 teman-teman. Nah, menurut keterangannya untuk GameSpace versi 6.15 itu sendiri support di ColorOS 12. Tapi ternyata setelah saya coba install di versi 6.15 di versi Android 11 ColorOS 11.1 itu ternyata bisa. Dan sekarang ini ada GameSpace yang terbaru lagi teman-teman. Jadi bukan di versi 6 lagi tapi di versi 7.0. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ada yang berbeda di GameSpace versi 7.0? Apakah tampilannya berbeda atau seperti apa? Nanti kita akan review teman-teman. Nah, kalian bisa klik seperti ini, kita bisa klik info aplikasi. Di sini kalian bisa lihat untuk GameSpace atau Game Assistant yang saya pakai, yaitu versi 7.0 teman-teman. Nah, untuk perangkat yang saya pakai saat ini adalah Oppo F11 ColorOS 11.1 Android 11. Kalian bisa lihat di tentang ponsel seperti ini. Oke, nah buat teman-teman yang minat untuk GameSpace atau Game Assistant 7.0, link sudah saya sertakan di deskripsi. Jika kalian merasa bingung untuk cara mendownloadnya, di situ juga ada caranya teman-teman. Oke, kita bisa klik GameSpace seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Jadi kalau kalian sudah install nanti ada statement of use. Jadi kalian bisa klik agree and continue teman-teman. Oke, kemudian di sini akan ada animasi pembuka. Jadi untuk animasi pembuka tersebut itu 1 kali 1 hari teman-teman. Oke, nah di sini untuk beberapa gamenya tadi udah terlihat, tapi kok keluar lagi. Kita coba tunggu aja teman-teman. Kemungkinan dia loading lagi seperti itu. Nah, sudah terlihat ya beberapa gamenya seperti ini. Ini adalah beberapa game atau aplikasi yang terinstall di handphone saya teman-teman. Nah, untuk sekilas kalian bisa klik titik 3 ya. Kita lihat kita bisa ubah untuk suite layoutnya menjadi kecil seperti ini teman-teman. Ini juga fitur yang ada di GameSpace versi sebelumnya. Nah, untuk settingnya di sini kalau saya lihat juga sama dengan di versi sebelumnya teman-teman. Oke, kita coba lihat untuk yang lainnya. Oke, kita fokus untuk yang di bawah ya teman-teman. Untuk beberapa indikator di sini ada CPU, ada GPU dan yang lainnya. Ketika kita geser ke atas seperti ini, di sini kalian bisa lihat untuk beberapa modenya ya. Jadi ada power mode, kemudian balance mode, ada pro gamer mode seperti itu. Nah, kemudian untuk gameplay adjustment itu ada automatically adjust resolution, ada brightness look, ada smart game assistant, ada voice changer dan udah ya seperti itu. Nah, di sini kalau saya lihat ini juga ada di versi sebelumnya di 6.15 maupun di versi 6.13. Kemudian untuk yang network optimization juga ada seperti ini. Ada block notification, ada reject call, sama auto update over wifi seperti itu. Oke, saya mau lihat untuk yang voice changernya. Kita langsung klik voice changer seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk voice previewnya itu cuma ada satu ya sepertinya. Kita coba klik. Nah, benar teman-teman, cuma ada satu yaitu Sunyo Voice. Di versi 6.15 juga ada satu, tapi di versi sebelumnya itu ada dua, Sunyo Voice sama Pro ya kalau nggak salah ya seperti itu. Tapi ketika saya klik seperti ini di Sunyo Voice, kenapa beberapa efeknya nggak muncul? Saya kurang tahu teman-teman, apakah masih loading ataupun jaringannya. Tapi saya tunggu sampai seperti ini, itu belum muncul juga seperti itu. Oke, kita back aja. Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Kita coba langsung masuk di in-game-nya teman-teman. Jadi apakah ada perbedaan atau sama aja untuk tampilannya? Oke, kita masuk di game Mobile Legends. Di sini kita udah masuk gamenya ya. Kita bisa geser seperti ini. Untuk game asistennya ada di samping seperti ini. Nah, kalian bisa lihat teman-teman, ini adalah previewnya seperti ini. Kalian pasti udah ada gambaran lah, ada perubahan tampilan di GameSpace versi 7.0 teman-teman. Oke, kita fokus dengan yang ada di GameSpace versi 7.0-nya, bukan di gamenya ya teman-teman. Oke, kalau kita perhatikan atau kalian bisa lihat secara sekilas, di sini tampilannya udah berbeda dengan yang di versi sebelumnya.
Kalau menurut saya di sini dibuat lebih simple, lebih enak untuk user interface-nya seperti itu. Oke, nah di yang atas di sini ada keterangan kalau saya pakai WiFi, kemudian ada kecepatannya, kemudian di sini ada FPS-nya juga 52, kemudian dan yang lainnya ya seperti itu. Nah di bawahnya di sini ada modenya, jadi ada low power mode, balance. Kalau kalian pengen lihat untuk detailnya bisa klik yang panah yang ke kanan itu ya. Kita klik seperti ini. Nah di sini kalian bisa lihat ya untuk lebih jelasnya seperti itu. Nah misalkan kita pakai balance ya, klik aja balance seperti itu, turn on. Oke, nah kemudian kita fokus yang di bawahnya lagi ya. Di sini ada tulisan China ya, seperti ini, China sepertinya ini. Nah kita coba klik ya. Oke, nah ini adalah Mistouch Prevention ya teman-teman. Jadi untuk fitur ini sebenarnya udah ada di versi sebelumnya di 6.15 ya. Kalau kalian perhatikan seperti itu, ada block notification drawer, kemudian dan yang lainnya seperti ini. Oke, nah jika kalian tanya Bang untuk bahasa Indonesia sudah tersedia atau belum, untuk sementara ini saya coba lihat teman-teman untuk bahasanya masih bahasa seperti ini ya. Bahasa Indonesia saya lihat belum ada seperti itu. Nah di sini ada bullet notification untuk beberapa aplikasinya juga disediakan oleh ini ya game space-nya sendiri. Jadi kita tidak bisa memilih seperti itu. Kemudian di sini ada speednya, ada opacity sama make on screen notification teman-teman. Oke, kemudian untuk yang di bawahnya di sini juga ada game focus. Nah ini juga ada di versi sebelumnya di game focus ya. Jadi kalau kalian mengaktifkan ini, kalian fokus main game, untuk beberapa notifikasi ini akan dibisukan atau disable ya. Oke, kita bisa lihat untuk yang lainnya. Oke, kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada reminder ya teman-teman. Ketika kita klik reminder and decoration, sebenarnya untuk beberapa fitur yang ada di reminder and decoration ini itu udah ada di versi sebelumnya, di versi 6.15 teman-teman. Di sini ada holiday decoration dan yang lainnya ya. Oke, kita bisa back lagi, kita lihat untuk yang lainnya. Nah selanjutnya ada network optimization teman-teman. Nah sebelum sampai di tampilan seperti ini biasanya ada beberapa persetujuan ya. Jadi kalian ikuti aja persetujuannya, kemudian nanti setelah setelah persetujuan itu kalian masuk lagi di game space-nya, kemudian klik di network optimization. Nah, fungsi dari network optimization di sini ada sebuah fitur yang namanya Smart Dual Channel Network ya teman-teman. Jadi di sini secara otomatis nanti akan melakukan perpindahan atau switch antara WiFi sama mobil network. Jadi dipilih mana yang stabil ya. Jadi misalkan kalian main game lagi fokus seperti itu, jaringan misalkan data selulernya nggak stabil, nanti dialihkan ke WiFi-nya seperti itu. Yang di bawahnya di sini ada screenshot, ada screen record, brightness lock. Nah untuk screenshot seperti ini ya. Jadi ketika kalian klik nanti akan otomatis men-screenshot. Ini sangat praktis sekali teman-teman. Oke, kemudian ada screen record. Misalkan kalian ingin rekam suara, kalian bisa klik. Di sini ada pengaturannya juga. Misalkan kalian pengen rekam suara sistem atau suara gamenya aja, ya klik untuk rekam suara sistem. Tapi kalau kalian misalkan ingin berbicara, main game sambil ngomong, buat konten seperti itu, jadi untuk rekam suara mikrofonnya juga diaktifkan, jangan di sistem aja seperti itu. Di sini ada brightness lock, block notification, reject call, sama autoplay ya. Jadi kurang lebih sama dengan di versi 6.15. Nah kita lihat fokus di tampilan sini ya teman-teman. Untuk di versi sebelumnya itu kan untuk di kiri biasanya ada brightness lock ya, seperti itu. Jadi intinya untuk kecerahan lah, kecerahan layar ataupun yang lain. Nah di sini teman-teman, jadi misalkan kalian tanya, Bang kalau kita pengen menambahkan WA itu di mana? Nah kalau di versi sebelumnya itu masuknya di customize ya teman-teman. Nah kalau di versi ini kalian bisa langsung aja fokus di paling kiri dan klik tanda plus seperti ini. Namanya juga atau fiturnya juga ada di customize, cuma dia dibuat lebih simpel teman-teman. Oke, di sini ada dua pilihan, APPS sama tool. Jadi kalian pilih APPS, kalian geser aja ke bawah. Di sini kalian cari WhatsApp ya. Klik aja WhatsApp, nanti secara otomatis dia akan masuk di sini. Dan kalian klik done.
Oke teman-teman semuanya, tadi di sini saya lupa ya bahas untuk masalah voice changernya. Nah saya coba otak-atik ya, saya lihat di beberapa ini fitur itu sepertinya nggak ada teman-teman untuk voice changernya. Nah kalau kalian perhatikan tadi di awal itu untuk Sunjoy Voice untuk efeknya juga belum keluar seperti itu. Nah apakah ini masih bug atau gimana, atau nanti butuh penyempurnaan atau seperti apa? Nanti kita lihat ya untuk selanjutnya apakah ada update untuk GameSpace versi 7.0 atau tidak seperti itu. Tapi kalau menurut saya nggak ada voice changernya dan itu kurang ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman terkait review 7.0 yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Untuk performa ketika main game kalian bisa coba ya kalau kalian minat untuk di GameSpace versi 7.0 seperti itu. Dan ini support saya pakai ColorOS 11.1 itu bisa. Kalian misalkan pakai ColorOS 12 silahkan aja seperti itu. Tapi untuk yang di bawahnya sepertinya tidak bisa teman-teman. Oke, saya tunggu komentar kalian di bawah. GameSpace 7.0 apakah support di handphone kalian? Terus performanya ketika main game apakah lebih enak di versi sebelumnya atau lebih enak yang ini? Oke, gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. See you next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.